Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, keren sekali semangat anak-anak Ibu. Baiklah anak-anak Ibu, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baiklah anak-anak Ibu, Ibu akan mengecek kehadirannya. Adakah yang belum hadir dalam pembelajaran hari ini? Anak-anak Ibu, pada pembelajaran minggu lalu, ada yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Makna hari akhir. Iya, minggu lalu kita telah belajar makna hari akhir. Nah, sekarang apa makna hari akhir itu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan anak kami. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia atau disebut juga hari kiamat. Iya, benar. Selanjutnya, gambaran hari akhir terdapat dalam surah apa? Al-Qur'an. Hebat anak-anak Ibu ya, semuanya masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu. Pada pembelajaran hari ini, kita berjumpa lagi dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 6 semester 1, pelajaran kedua dengan tema Ketika Bumi Berhenti Berputar dan subtema Macam-macam Hari Akhir. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam hari akhir dengan benar. Dengan metode diskusi, peserta didik dapat membedakan nama-nama lain hari akhir dengan benar. Baiklah anak-anak Ibu, adapun mekanisme pembelajaran kita pada hari ini adalah diskusi kelompok. Nah, anak-anak Ibu coba perhatikan macam-macam hari akhir. Amati gambar di bawah ini. Sudah kelihatan gambarnya anak-anak Ibu? Sudah, Ya, alhamdulillah. Coba anak-anak Ibu yang pertama ini gambar apa ya? banjir. Iya, gambar banjir. Yang kedua? Gunung meletus. Iya, hebat. Gunung meletus. Yang ketiga? Kebakaran. Anak-anak Ibu. Yang keempat? Tsunami. Iya, gambar tsunami. Wow, sudah hebat semuanya. Nah, dari gambar yang sudah anak ibu sebutkan tadi, itu merupakan contoh dari kiamat sugro atau disebut juga dengan kiamat kecil. Adapun kiamat sugro atau kiamat kecil adalah hancurnya sebagian kecil dari alam semesta yang dapat terjadi secara alami dan juga karena ulah manusia. Nah, anak-anak ibu semuanya yang di rumah, ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain dari kiamat sugro? Saya, Bu. Iya, anak kami Kirana, apa contohnya? Gempa bumi. Iya, hebat gempa bumi. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Bu. Iya, anak kami Sahira. Kecelakaan. Iya, kecelakaan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Iya, coba anak kami Lala. Mati, Bu. Mati atau sering kita sebut dengan kematian. Ya, Jadi ini ya. adalah contoh dari kiamat sugro. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa, Bu. Ya, luar biasa.
Selanjutnya, coba anak-anak ibu perhatikan potongan ayat di bawah ini. Sudah bisa terlihat potongan ayatnya? Sudah, Bu. Iya, ada yang tahu ini potongan ayat surah apa ya anak-anak ibu? Zalzalah. Iya, surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah ini menggambarkan terjadinya kiamat kubro atau disebut dengan kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya secara serentak. Untuk lebih memahami materi pembelajaran kita hari ini, Ibu punya tayangan video. Silahkan anak-anak Ibu lihat dan pahami isi dari video berikut ini. Tsunami, banjir, termasuk kiamat kecil. Kebakaran termasuk kiamat kecil. Lalu, seperti apakah kiamat besar? Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, Nah, anak-anak Ibu, dari tayangan video yang sudah Ibu tayangkan, ada yang bisa menceritakan isi dari video tersebut? Saya, Bu, Ya, coba Ananda Kirana. menceritakan tentang kiamat kecil dan kiamat besar. Iya, menceritakan tentang kiamat kecil dan kiamat besar. Hebat. Yang kedua, ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, Nanda Sahira. Contoh kiamat kecil yaitu banjir, tsunami, gempa. Iya, luar biasa. Contoh kiamat kecil adalah banjir, tsunami, dan gempa. Ada yang bisa menambahkan lagi isi dari video? Saya, Bu. Iya, coba anak kami Lala. Gambaran kiamat besar terdapat dalam surat Al-Zalzalah. Iya, hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan nama-nama lain hari akhir atau fase-fase yang kita lewati setelah terjadinya hari kiamat. Jadi, nama-nama lain hari akhir adalah Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan Yaumul Jaza. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal pembelajaran, kita akan melaksanakan diskusi kelompok dengan materi yang sudah terlihat di layar monitor anak-anak Ibu. Silahkan anak-anak Ibu keluar dari Zoom meeting untuk melaksanakan diskusi di grup WA diskusi kelompoknya masing-masing. Nanti setelah 15 menit, anak-anak Ibu bergabung lagi ke dalam Zoom meeting kita. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa. Iya, baiklah. Silahkan anak-anak Ibu keluar dulu dari Zoom meeting, nanti masuk lagi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu penyebab terjadinya kiamat kecil adalah karena ulah tangan manusia. Namun ada juga karena keadaan alam yang semakin tua dan pastinya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kiamat kecil merupakan bencana alam yang telah terjadi di bumi ini. Kiamat kecil yang telah terjadi di bumi ini menurut kami adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya banjir yang disebabkan oleh manusia yang suka membuang sampah sembarangan serta penebangan pohon secara liar. Bagaimana anak-anak Ibu? Sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Sudah, Bu. Ya, silahkan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 1. Kiamat kecil dapat terjadi atas kehendak Allah
dan juga karena ulah manusia. Kiamat kecil yang telah terjadi di bumi menurut kami adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya banjir yang disebabkan oleh ulah manusia yang suka membuang sampah sembarangan serta penambangan bawah daerah liar. 2. Adanya kematian karena kecelakaan yang disebabkan karena tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan. Ya, ada yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Sahira. Mengapa membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara liar dapat menyebabkan banjir? Iya, silakan anak kami yang bisa menjawab. Karena sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan aliran air tersumbat sehingga terjadi genangan dan menyebabkan banjir. Begitu juga dengan penebangan pohon secara liar. Kalau tidak ada lagi pohon, maka tidak ada pohon yang dapat meresap genangan air sehingga dapat menyebabkan banjir. Iya, bagaimana Nanda Sahira, sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 2, yaitu salah satu penyebab terjadinya kiamat kecil adalah karena ulah tangan manusia. Namun ada juga karena keadaan alam yang semakin tua dan pastinya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kiamat kecil merupakan bencana alam yang terjadi di bumi ini, diantaranya yaitu 1. Gempa bumi, 2. Banjir, 3. Tsunami. Iya, terima kasih kelompok 2. Ada yang mau menanggapi dari diskusi kelompok 2? Saya, Bu. Iya, silakan Ananda Lala. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebut tadi, mana yang terjadi karena ulah manusia, bagaimana cara kita mengatasinya? Iya, silakan kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan temannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Lala. Ya. Yang terjadi karena ulah manusia yaitu 1. Banjir. Cara mengatasinya membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan, membersihkan aliran air dan serta menjaga kebersihan. 2. Kebakaran. Cara mengatasinya kita harus hati-hati dan waspada terhadap kebakaran. Ya, bagaimana Ananda Lala, sudah puas dengan jawaban di kelompok 2? Sudah, Bu. Baiklah anak-anak ibu, jadi kiamat kecil itu terjadi bisa secara alami dan ada juga karena ulah tangan manusia. Ya, jadi kita sebagai makhluk hidup harus benar-benar bisa menjaga lingkungan kita agar bersih, ya, agar kita terhindar dari bencana alam. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa, Bu. Ya, baiklah anak-anak ibu, ibu sudah mengirimkan file LKPD ke grup kelas kita. Silakan anak-anak ibu lihat dan anak-anak ibu kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa, Bu. Ya, nanti setelah selesai mengerjakan, silakan anak-anak ibu fotokan hasilnya, kemudian dikirim kembali ke WA pribadi ibu. Baiklah anak-anak ibu, ada yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Iya, Bu. Ya, silakan anak kami, Lala. Kiamat terbagi dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Iya, benar. Kiamat itu terbagi dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini menyenangkan. Baiklah anak-anak ibu, pada pembelajaran minggu depan kita berjumpa lagi dalam subtema tanda-tanda hari akhir dan hikmah hari akhir. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.